Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Subscriber setia Raja Langit, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini, saya akan sharing di mana selama ini saya lama banget tidak membuat konten di channelnya Raja Langit. Jadi ada beberapa DM masuk ke saya ataupun WA ataupun di grup YouTuber channel Raja Langit tidak ada update. Memang dalam 1 bulan ini, mungkin 1 bulan lebih ya, di channelnya Raja Langit ini tidak ada konten terbaru. Ada yang bilang Raja Langit lagi mager, Raja Langit gagal YouTuber katanya gitu. Ya, jadi intinya kita di dalam konten jadi YouTuber ini tidak ada hal yang gagal, yang ada hanya kesempatan atau kesuksesan yang tertunda. Jadi buat teman-teman para YouTuber pemula dimanapun berada, jangan berkecil hati, jangan sampai tumbang di tengah perjalanan. Jadi kita di sini sharing aja ya. Jadi sharing di mana Raja Langit sudah 1 bulan lebih tidak mengupload video terupdate ya. Nah di sini ini pun saya tidak sengaja untuk membuat konten, namun saya teringat saja pas di tempat ini, makanya ini suasananya berbeda, background yang berbeda dengan background yang biasanya. Ada yang bilang Raja Langit mager, lagi mager ya, memang bener ya. Raja Langit lagi mager, malas gerak. Jadi seolah-olah diam di tempat, jalan di tempat, padahal ya gitu. Saya lagi riset di mana perbandingan beberapa channel untuk apa risetnya untuk penyampaian kepada teman-teman semua. Yang mana hari ini sudah terbukti saya cek algoritma dari Raja Langit ini memang ketika saya searching di Google ataupun di YouTube, Raja Langit tenggelam. Tertimpa oleh Raja Langit lainnya karena ternyata persaingan untuk Raja Langit ini banyak banget. Jadi ada Raja Langit musik, ada Raja Langit padepokan lain, mungkin bahkan ada Raja Langit yang bla 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 blanya ya. Jadi persaingan itu bukan hanya nama channel tapi juga judul video ya. Nah, terbukti untuk teman-teman, buat teman-teman YouTuber, algoritma YouTube itu memang dibutuhkan konsistensi kita mengupload video ya. Jadi jangan khawatir selama Anda itu mau mengupload video, konsistensinya misalkan Anda seminggu sekali atau 3 hari sekali, tidak harus banyak ya, tidak harus banyak dalam 1 hari misalkan 3, 4, 5, tapi besoknya seminggu, 2 minggu nggak upload, itu justru rusak ya algoritmanya gitu. Bukan itu yang diinginkan oleh YouTube, tapi konsistensinya. Kalau misalkan kita bisanya sebulan sekali, ya harus konsisten sebulan sekali gitu. Tapi yang lebih baik itu kalau buat kita para YouTuber pemula, baiknya ya tiap hari kita bikin konten ya, upload, tapi tiap hari ada gitu. Jangan ya, kalau dibarengi dengan short, sekarang kan video short dengan video panjang ini kita bisa disatukan. Jadi sebaiknya kalau kita punya konten dalam satu niche kontennya, dalam satu tema, ya lebih baik kita video short dan video panjangnya itu disatukan. Karena ada kabar baik, untuk video short mulai 2023 ini dimonetisasi, jadi nanti akan ada iklannya. Jadi alhamdulillah ya. Dan untuk persyaratan monetisasi pun bukan hanya 1000 subscribe, 4000 jam tayang, tapi kita bisa mengandalkan dari video short kita yang viral gitu. Maksudnya ya ada video kita dalam channel kita viral dan kalau bisa menembus total ya keseluruhan, total bisa 10 juta penonton atau 10 juta view, itu lolos monetisasi. Artinya gini, kembali ke topik awal, masalah Raja Langit mager ya. Dan terbukti dengan channel saya yang baru, jadi saya risetnya Raja Langit saya tinggalkan, terus saya fokus di channel yang baru, yakni channelnya Keluarga PKI. Saya fokus di situ tiap hari mengupload video, baik itu video short, baik itu video panjang. Terbukti sekarang Raja Langit tertinggal jauh, padahal secara usia Raja Langit ini kan udah 2 tahun kurang lebih ya. Sementara si PKI juga baru beberapa bulan. Dan alhamdulillah alhasil jauh banget. Ketika dicari, di searching di Google, baik pun di YouTube, itu si Keluarga PKI itu langsung muncul urutan nomor 1. Itu dampak dari kita konsisten mengupload video tiap hari. Jauh banget
ketika sekarang si channel Raja Langit saya tinggalkan selama 1 bulan lebih ini, ketika dicari di YouTube aja mereka udah hilang. Jadi si Raja Langit ini udah hilang, apalagi di searching Google gitu. Jadi sangat penting banget. Ntar saya kopi dulu ya. Jadi lebih baik kalian lebih ke konsisten. Jadi apapun channelnya, apapun nice-nya, itu upload aja tiap hari gitu ya. Jadi yang penting bisa upload gitu. Apakah kalau kita misalkan kontennya campuran temanya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau memang kalian belum bisa fokus kepada satu niche, nanti juga akan mengerucut sendiri, akan ketahuan sendiri video apa yang rame di channel kalian. Gitu. Jadi nggak apa-apa campur juga. Misalkan hari ini kita nge-vlog, hari ini kita ngobrol dengan keluarga, besoknya lagi kita misalkan jalan-jalan, besoknya lagi kita makan, nggak apa-apa. Yang penting bisa upload aja setiap hari. Itu algoritma itu akan kalah dengan konsisten. Nah, kalau perkara hasil untuk monetisasi, memang kalau untuk yang campur-campur itu, kita untuk mengejar jam tayangnya agak susah. Karena kenapa? Karena market audience penontonnya itu beda-beda. Jadi si algoritma YouTube-nya itu dia bingung. Dia mau menyodorkan video kita ini ketika kita sekarang misalkan mengupload video mancing. Nah, besoknya lagi, hari ini kan kita nih disodorkan ke pemancing. Nah, besok lagi tiba-tiba kita membuat misalkan kolak. Nah, si algoritma ini pasti menyodorkannya si kolak ini ke pemancing. Sementara si pemancing ini tidak senang dengan kolak. Gitu. Seperti itu. Cuman kalau untuk rekomendasi dan algoritma, itu dengan secara konsisten kita mengupload video, itu YouTube akan merekomendasikan video kita. Karena melihat konsisten kita, melihat kegiatan kita sehari-hari gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang bertanya, Raja Langit mager, Raja Langit gagal jadi YouTuber. Itu jawabannya ya. Jadi saya ini memang mengelola beberapa channel. Jadi yang dikelola sama saya langsung itu 6 channel ya. Dan alhamdulillah udah beberapa channel yang udah monetisasi. Salah satunya Raja Langit, ada lagi yang lainnya ya yang sekarang lagi saya push, ada juga saya punya channel explore gitu. Kenapa saya punya beberapa channel gitu kan? Karena untuk perbandingan riset, mencari sistem algoritma kerja YouTube algoritma itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya bukan mager ya, jadi bukan, karena memang sengaja lagi meriset aja. Ada yang kecil, ada yang bisa channel baru langsung penghasilan besar, itu kan. Itu semuanya kita kerja organik ya. Memang di luaran sana banyak juga yang main VPN gitu, main FUS. Jadi ya tapi resikonya cukup tinggi gitu. Jadi yang penting buat kita nih, camkan ya buat para YouTuber pemula, yang penting kalian bisa konsisten aja. Catatannya satu, jika memang kalian mau benar-benar kerja dengan YouTube, mau berpartner dengan YouTube gitu. Jadi acuan target pertamanya itu konsisten aja dulu, jangan mengejar AdSense dulu, jangan mengejar penghasilan dulu. Cuman perkaranya sekarang itu kan kebanyakan bertanya, bikin konten aja belum, punya channel juga baru dibikin, udah memikirkan penghasilannya berapa per bulan. Gitu. Jadi motivasinya harus dibalik. Jadi kita jangan melihat orang hari ini berpenghasilan puluhan juta, ratusan juta. Jadi harus kita bisa melihat prosesnya. YouTuber besar juga semuanya berproses, bro. Gitu ya, seperti Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, itu semuanya berproses, tidak instan gitu kan. Apalagi Atta Halilintar. Cuman perbedaannya dulu dengan sekarang, kompetitornya persaingannya beda gitu. Kalau dulu mungkin kita bikin video pendek aja itu bisa dapat duit, bisa langsung viral karena pelaku konten kreatornya waktu itu masih belum banyak. Tapi sekarang sangat banyak. Makanya kalau bisa kita mencari kontennya itu yang benar, yang memang ada manfaatnya, ada faedahnya, ada manfaat buat orang banyak gitu. Bukan hanya mengandalkan gaya bicara, tampang, wajah gitu kan. Jangan hanya mengandalkan itu, tapi harus minimal ada manfaat. Apakah itu hiburan, apakah itu misalkan membuat informasi pengobatan, herbal, motivasi, dan lain-lain. Jadi kalau orang seperti kita ini harus bisa menonjolkan
kelebihannya itu ada manfaat bagi orang banyak gitu. Jangan asal bikin, harusnya gitu. Karena kenapa? Kalau kita bikin vlog pribadi, kita ini bukan artis, kita ini belum dikenal oleh masyarakat. Jadi agak susah, bukan tidak akan sukses tapi agak sulit persaingannya gitu. Kalau artis sih mengupload apapun, dia nge-vlog pribadi, kegiatan sehari-hari mungkin bisa langsung diterima karena mereka udah punya audiens sendiri. Tapi kalau kita kan dari nol gitu ya. Cuman kabar gembiranya untuk 2023 ini kita banyak sekali dimanjakan oleh sistem YouTube gitu. Salah satunya monetisasi. Jadi nanti video short, video-video pendek ini kita akan dimonetisasi dan ada iklannya nanti di scroll, misalkan scroll kayak platform-platform yang sebelahnya itu gitu kan. Jadi intinya yang penting konsisten ya. Itu. Contohnya ini si channel Raja Langit ini saya tidak konsisten, udah hampir kurang lebih ya 1 bulan lebih ya, kalau 2 bulan belum kayaknya ya. Saya tidak masukin video sengaja itu. Ketika saya cek di share pencarian itu tenggelam, tidak ada channel Raja Langit yang ini. Salah satu bukti bahwa dengan konsisten sistem algoritma itu akan kita bisa taklukkan. Sehingga channel kita akan mudah ditemukan, baik channel kita, baik video kita, kalau kita sering menguploadnya, karena secara otomatis algoritma YouTube itu akan merekomendasikan channel yang bisa konsisten memberikan video setiap harinya. Jangan sampai misalkan hari ini kita upload 5 video, tapi seminggu ke depan kita nggak upload, itu nggak baik ya. Sebaiknya kalau kita punya 5 video, kita jadwalkan aja gitu untuk stok cadangan gitu. Untuk stok ketika kita tidak bisa membuat konten, maka kita sudah punya cadangan 4 video. Jadi itu teman-teman ya, kenapa tidak ada lagi update video di channel Raja Langit baru. Padahal saya di konten-konten lain ya, salah satunya kalau kalian ada yang belum mengunjungi keluarga PKI, silahkan dikunjungi keluarga PKI, perkembangannya seperti apa gitu ya. Jadi di situ perannya itu bukan hanya saya, jadi nice-nya itu keluarga ya, ada anak saya, ada istri saya, ada family saya gitu. Makanya di situ keluarga ya. Silahkan buat kalian yang belum mampir dulu ke keluarga PKI. Gitu. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dulu. Oke. Lalu untuk Raja Langit mau dibikin apa gitu kan? Karena selama ini kan Raja Langit ini kan edukasi trading, YouTuber, kripto gitu kan. Ya, kedepannya akan tetap sama, mungkin lebih ke kita sharing YouTube ya. Di sini saya membuatnya akan lebih ke sharing aja, sharing pengalaman tentang YouTuber. Dan insya Allah saya juga akan mengadakan podcastnya ya. Ruangannya saya udah siapkan, cuman belum saya desain benar-benar gitu ya. Jadi buat teman-teman, buat YouTuber-YouTuber pemula yang mau sharing, silahkan berkomentar di kolom komentar video ini. Buat kalian yang mau datang ke lokasi saya juga boleh, ke tempat saya, nanti kita sharing bareng-bareng, kita podcast di ruangan saya gitu ya, bertukar pengalaman tentang pengalaman manggo YouTube selama ini gitu. Karena ada juga YouTuber yang udah gede kena banned, kenapa gitu kan, dampaknya apa gitu kan, asal-muasalnya kenapa itu bisa di-ban gitu, dampak dari apa, nanti kita akan sharing di sana gitu. Karena teman-teman saya sendiri udah ada beberapa orang yang kena ban, yang udah subscribe-nya puluhan ribu, tiba-tiba tidak bisa upload, gitu kan. Ada dampaknya apa? Next di video berikutnya akan saya bahas, gitu ya. Kalau untuk masalah teknik 1000 subscribe, 4000 jam tayang, itu udah ada di beberapa video di channel Raja Langit ya, dan di tempat lain juga udah banyak mungkinnya untuk teknik-teknik itu. Baik untuk teknik organik maupun teknik yang tidak organik alias instan alias curang. Kenapa sekarang belum ada yang membuka, misalkan sudah lama aman, dia bermain curang, tapi di-banned. Kenapa tidak dipublikasi? Sebenarnya ada loh, ada beberapa teman yang curhat, dia aman, bikin konten-konten, akhirnya berjalan sampai demonetisasi. Selang waktu beberapa lama, entah 2-3 bulan, bahkan yang sudah setahun, tiba-tiba akunnya tidak bisa dibuka. Tiba-tiba ada peringatan dan langsung di backlist. Nah, penyebabnya apa? Yaitu yang tadi. Jadi di sela-sela konten kita ini, channel YouTube kita ini banyak yang tidak valid. Gitu ya. Jadi kedetek. Jadi sistem YouTube ini memang
kalau kita sekarang merasa aman hari ini, jangan harap bisa aman untuk selamanya kalau kita menggunakan dengan cara curang, dengan cara yang tidak real, karena akan terbaca channel invalid, jadi tidak sah gitu ya. Baik itu jam tayangnya, baik itu subscribe-nya, gitu. Jadi dianggap itu melanggar aturan komunitas YouTube. Nah itu teman-teman, sahabat Raja Langit, untuk saat ini penyampaian update dari Raja Langit ya. Untuk kedepannya kita akan banyak sharing tentang YouTube gitu ya. Untuk peluang-peluang lainnya mungkin kayak trading ya mungkin juga akan disenggol ya sekali-sekali, tapi ini akan lebih ke sharing aja. Nanti di podcastnya juga mungkin akan lebih mengarah ke YouTube, tapi tidak semua di seputar YouTube ya, mungkin tentang keseharian orang tersebut. Jadi tergantung narasumbernya nanti ya. Ketika narasumbernya dia YouTuber, mungkin kita akan bahas YouTuber. Tapi kalau narasumbernya seorang pengusaha, nanti kita akan bahas tentang usahanya. Kalau misalkan YouTubernya itu dia pemusik, mungkin akan membahas tentang dunia musiknya. Oke teman-teman, sahabat Raja Langit semuanya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata selama saya penyampaian beberapa menit ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam persahabatan selalu dari Sabang sampai Merauke.